Yuk, lanjut. Kita lanjut kembali di polemik, tema kita menyingkap hantu ISIS. Saya ke Prof. Irfan dulu, tadi dijelaskan bahwa ada ketidakadilan. Jadi sebetulnya jangan-jangan penangkapan dan segala macam operasi itu tidak akan bisa menekan ideologi itu karena ada akar lain yang tidak diselesaikan. Jadi orang jadi teroris Ya. karena radikal. Radikal sih bagus. Kalau radikalisme itu yang negatif. Ya. Karena memaksakan kehendak menggunakan agama, memaksakan kehendak menggunakan agama dengan kekerasan. Ya. Nah, orang jadi radikal banyak faktor. Faktor nasional yang banyak kita ketahui dan kita dengarkan ketidakadilan sosial, ekonomi, kekecewaan, termarginalisasi. Ketidakadilan global adalah yang disampaikan tadi Ustadz, adalah arogansi negara adidaya. Tetapi apakah kemudian selesai ketidakadilan itu kalau kita melakukan bunuh diri? Apakah tegak negara Islam itu kalau bunuh diri? Pertanyaannya, siapa yang mau mendirikan negara Islam kalau Anda bunuh diri? Kemudian deradikalisasi itu ditujukan kepada yang bagi yang mau hidup, bukan bagi yang mau mati. Ya. Deradikalisasi dianggap gagal bagi orang yang tidak ngerti. Mengucapkan deradikalisasi aja salah, harus diulangi. Deradikalisasi lebih daripada kepada pembinaan. Ustadz Ahmad juga melakukan hal itu, pembinaan kepada umat, pembinaan kepada jamaah, mencerdaskan anak-anak, jangan mudah terpengaruh, jangan mudah dicuci otak para mahasiswa seperti itu. Jadi sudah lama program deradikalisasi ini berjalan. Sebelum ada BMPT, BMPT baru berusia 4 tahun. Ibarat seorang bayi yang baru lahir, disuruh lari kencang. Bagaimana melakukan pembinaan kepada anak-anak kita yang tidak ngerti. Pendidikan ditingkatkan agar jangan jihad dimaknai holy war aja. 41 kali kata jihad dalam Al-Quran, bagaimana tidak ada kata yang menyatakan bunuh diri. Dr. Fadel, seorang pendiri Al-Qaeda, setelah membaca Maqasidus Syariah yang ditulis oleh Asy-Syatibi, itu ternyata Tuhan menurunkan syariat itu untuk memelihara agama, memelihara akal, memelihara jiwa, memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, bagaimana kita mengatakan syariat Islam kalau kita bunuh orang? Sementara Rasulullah Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak, bukan untuk menyempurnakan pandangan dan pendapat, apalagi pendapatan. Saya kira seperti itu. Mari kita cari frekuensi yang sama untuk kita duduk bersama, memperbesar persamaan, kita perbecil perbedaan. Kita harus membaca wal asr. Ya, watawasau bil haqqi, watawasau bis sabri. Tegakkan kebenaran tapi sabar. Saling sabar. Jangan dulu bunuh diri. Masih panjang perjuangan. Mari kita rapatkan barisan, luruskan saf, lanjutkan perjuangan. Kalau itu tujuannya untuk tadi itu eksistensi, supaya kalau cuma ngomong-ngomong aja nggak ada yang dengar. Kalau begitu ada tindakan bunuh diri kan kemudian coveragenya begitu luas. Ya, itulah perilaku tiap orang berbeda-beda. Tapi kita harus memahami juga kita berada di mana. Kita berada di Darussalam, negara yang aman. Ngapain kita berhijrah ke negara yang kacau? Betul dikatakan Ustadz Ahmad, tidak semuanya ISIS, banyak tidak kenal ISIS, tetapi kan kesan masyarakat menyebut negara yang dua itu sudah langsung ISIS. Makanya saya katakan tadi, jangan hanya terpancing dengan nama, tetapi harus anak-anak generasi kita memahami ada ideologi yang perlu kita luruskan. Ada counter ideologi yang perlu kita perkuat, yang sedang disuarakan teman-teman sama Bang Tontowi itu 4 konsensus dasar berbangsa yang kita sosialisasikan, dan tidak ada satu kata dan satu huruf pun di dalamnya bertentangan dengan agama manapun, dan 6 agama secara konstitusional diakui di negara kita. Kita bukan negara agama, dan kita juga bukan negara sekuler, tapi kita juga bukan negara bukan-bukan. Oh iya, baik. Pak Midan, apakah kemudian protes atau ingin menunjukkan ketidaksukaan kepada perilaku itu memang harus dilakukan dengan cara-cara seperti yang kita lihat selama ini? Tidak harus demikian. Oleh karena itulah tadi saya sependapat dengan pemikirannya Pak Irfan tadi, bahwa itu yang harus direalisasikan. Ya, misalnya kalau di di Syria ini banyak korban yang sipil, ya, yang belakangan ini Rusia ikut campur, dan yang dituju adalah ISIS tapi yang kena sipil. Itu terpublikasi secara fakta. Nah, kita sendiri negara Indonesia itu negara yang punya politik luar negeri bebas aktif. Apa sih yang dilakukan oleh
Bashar Assad terhadap rakyatnya, kalau itu menyangkut kemanusiaan yang kebetulan dalam politik luar negeri kita itu bersentuhan, maka itu kan kita bisa lakukan juga, gitu loh. Selain kita mempersoal ada apa dengan ISIS, yang sebagaimana saya katakan di awal tadi, bahwa kita yang kebetulan mayoritas penduduknya adalah Muslim terbesar di dunia, bisa mengambil inisiatif. Untuk itu, bagaimana misalnya melalui pemerintah Turki, parlemen Turki dengan parlemen kita di Indonesia, kita coba tahu nih ada apa sih ISIS yang ada di Suriah ini, kemudian kita mempelopori untuk itu. Kita undanglah tokoh-tokoh yang mereka di dalam. Kalau yang undang Indonesia mungkin akan diperhatikan gitu lah. Utusan-utusan dari apa namanya baik Al-Qaeda, di sana kan ada kelompok yang kita tahu ada kelompok Al-Qaeda. Di BNPT, Ustadz, udah kita hadirkan pentolan-pentolan JI yang sudah melakukan pertobatan dari Iskandaria, Naji Ibrahim, ya seorang pendiri dan tokoh JI. Bukan hanya JI asal Indonesia, Ya, tapi bukan, negara yang lain dari juga. sana. Dari sana. Jadi mereka berkunjungan dengan para ikhwan kita bawa ke kampus berceramah bahwasanya JI yang dianut di Indonesia ini adalah JI yang saya dirikan dulu. Ngapain Anda masih di situ? Saya udah move on. Kita sudah melakukan pertobatan nasional. Ya, Mari kita maksud saya ya. Ya, Di samping yang disampaikan tadi. bahwa sebetulnya kan kalau itu secara struktural dan dia juga tampil dalam bentuk organisasi kenegaraan, itu akan mempunyai nilai yang lain, ya. Barangkali itu akan menyebabkan beberapa masyarakat yang cerdas yang selama ini melihat ini dagelan juga akan ikut berpartisipasi begitu. Jadi tidak melihat saja atau mensyukuri atau juga mencemooh. Ini yang terjadi saat ini. Jadi kita harus mengambil inisiatif untuk itu. Ada upaya yang sudah dilakukan sedemikian besar, tapi kenapa kemudian di lapangan masih terus terjadi? Ya, namanya kalau ideologi tidak semudah membalik jari tangan. Kita butuh proses, butuh waktu, butuh keseriusan. Tadi itu berawal dari koordinatif itu. Apakah karena memang tidak menyentuh akar persoalannya? Kita sudah identifikasi semuanya, tapi kita harus sabar juga. Artinya kita sudah melakukan. Artinya ada 91 napi teroris yang keluar pada tahun 2015. Satu diantaranya itu yang tidak sabar mau masuk surga ketemu bidadari. Nah, 90 orang yang lainnya ini kita melakukan pembinaan. Di 2015 BNPT dalam hal ini Direktorat Deradikalisasi mengidentifikasi 538 mantan teroris, keluarga dan jaringan, dan kita mendatangi mereka. Apa pekerjaan mereka? Tidak ada sama sekali. Dan itu berhasil kita semuanya. berhasil semuanya. Oke. Baik, saya ke Bung Taufik dulu. Bung Taufik, kekecewaan itu apakah ada di Indonesia juga? Misalnya tadi katanya ada kejahatan di Palestina, kemudian kejahatan adik kuasa di Irak. Di Indonesia kan tidak ada seperti itu. Kenapa kemudian orang Indonesia untuk konteks lokal ada persoalan di peristiwa-peristiwa lama ya, di Ambon dan Poso. Ambon dan Poso, bukan hanya aspek pidana di mana mungkin ada ketidakadilan terhadap pelaku-pelaku dari elemen bukan hanya Muslim tapi juga non-Muslim, tapi juga ada hak perdata yang belum kembali ke milik mereka. Misalnya kebun, lahan dan seterusnya. Di sisi lain selalu ada grievances, selalu ada keinginan untuk membela saudara mereka, dan itu dimensinya bukan hanya lokal tapi juga global. Itu keinginan yang muncul dari orang-orang di Indonesia atau memang ada dari negara lain yang menginginkan kita terlibat karena sebagai negara Islam terbesar? Tidak, saya kira ini dimensinya lebih ke lokal. Personal berarti? Ya, karena kemudian saya kira pihak luar, menyambung tadi yang disampaikan Pak Mihdan, itu relatif tidak punya proyeksi yang berlebihan terhadap situasi politik di Indonesia. Tapi secara geopolitik kalau kita perhatikan Suriah misalnya, itu tidak bisa hitam putih kita pahami konflik misalnya antara Sunni dengan Syiah. Tapi ini lebih ke arah proxy war antara negara-negara yang berkembang yang terlibat dalam situasi konflik di sana. Ada Amerika melawan Rusia, ada Saudi melawan Iran, dan ini tidak bisa dibicarakan dalam satu hari. Apakah karena ini bisa konfliknya dibilang, sudah berlangsung 20-30 tahun sebelumnya. Apakah orang-orang ini bisa dibilang kemudian berkorban bunuh diri tadi itu untuk sesuatu yang sebetulnya tidak akan tercapai hasilnya oleh yang dia lakukan? Karena mereka tidak menafsirkan ini sebagai bagian dari konflik geopolitik. Mereka menganggapnya ini bagian dari perjalanan suci menuju ke surga. Dan saya kira tafsir seperti ini yang muncul di Indonesia, dan menurut saya ini berbahaya karena aspek
yang paling penting dalam melawan ideologi adalah merubah narasinya. Pertama dalam konsep untuk mengurangi atau membuat orang tidak menjadikan kekerasan sebagai instrumen. Yang kedua agar tidak berada di lingkaran-lingkaran kekerasan, baik itu dalam aspek kelompok maupun individu. BNPT harusnya bisa mengkikis itu? Saya masuk ke spektrum diradikalisasi oleh Prof. Irfan. Saya kira persoalannya adalah pertama justru di term itu sendiri. Di diskursus internasional, deradikalisasi itu banyak mendapatkan kritik. Kenapa? Karena ini sangat sulit dilakukan. Butuh waktu sangat panjang dan banyak gagalnya di beberapa kasus ya. Di Saudi, di Mesir, di Algeria. Persentasenya mengecil. Kenapa? Karena merubah pikiran orang itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Oke. Hampir semua ideologi yang tua, yang tumbuh di dunia, tidak ada yang mati. Semuanya hidup, berkembang terus. Nah, kalau itu diturunkan sedikit menjadi disengagement dari kajian-kajian yang tumbuh oleh misalnya Profesor John Horgan, ini lebih mungkin. Kenapa? Karena bisa mendorong orang untuk terlepas dari violence, dari kekerasan, dan menjauhi komunitas kekerasan. Ini lebih masuk akal, cukup bisa dilakukan, dan mungkin saya kira bukan hanya BNPT, elemen-elemen non-state actor juga bisa melakukannya. Baik. Non-state bisa, state harusnya lebih besar karena mereka punya kuasa dan punya modal. Apakah Mas Tantowi melihat sudah dilakukan oleh pemerintah dengan baik? Ya, penyelenggara negara itu kan dua ya. Kita tahu pemerintah dan DPR, dalam hal ini parlemen. Dari tadi kita dengar bahwa sepertinya kesalahan itu kan kita timpakan sepenuhnya kepada pemerintah yang belum melakukan tugas sebagaimana yang kita harapkan bersama. Nah, ada satu lagi penyelenggara pemerintah di jalur second track, yaitu parlemen. Tadi Pak Mihdan berbicara mengenai keterlibatan parlemen. Itu sudah kita lakukan, Pak. Jadi salah satu dari alat kelengkapan dewan itu ada yang bernama Badan Kerjasama Antar Parlemen atau BKSAP. Nah, BKSAP ini secara rutin melakukan pertemuan-pertemuan baik di antara negara Islam sendiri maupun di antara non-Islam. Baik yang diadakan di Indonesia, di kawasan maupun di forum internasional. Jadi kontribusi yang paling tidak kontribusi pemikiran yang sudah dilakukan oleh parlemen itu saya menilai sudah cukup tapi belum memadai. Kenapa saya sebut belum memadai? Karena resolusi yang kita hasilkan itu Pak Mihdan itu belum mengikat pemerintah. Nah, jadi terkadang kita di sini ada semacam bukan frustrasi ya Pak Taufik ya. Tapi ada semacam pemikiran untuk apa kita adu debat di sini ketika pada akhirnya resolusi yang kita hasilkan itu tidak dipakai atau tidak digunakan sepenuhnya oleh pemerintah. Nah, jadi kita tidak boleh putus asa. Saya sepakat bahwa penyelesaian masalah terorisme ini ya harus dilakukan secara multi track. Jadi multi track itu bukan saja pemerintah parlemen, tapi tadi menarik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Mihdan itu. Kiai, tokoh agama di Indonesia ini mendapatkan tempat sangat khusus. Bahkan ada yang menjadi selebriti. Iya kan? Lebih sering mereka muncul di TV daripada kita, ya kan begitu. Nah, orang-orang ini menurut saya ya Pak Mihdan ya, belum banyak dikapitalisasi kemampuan mereka dalam diskusi publik itu untuk diberikan bobot pesan mengenai deradikalisasi ya dan juga terorisme itu. Selama ini pesan-pesan yang mereka pakai ketika mereka melakukan komunikasi ke publik, pesan-pesan biasa. Ya kan? Tidak ada bobot yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka membantu pemerintah dalam isu ini. Oke, jadi harusnya ulama, pemerintah, DPR, masyarakat juga bisa ikut. Betul. Nah, sekarang bulan puasa, mari kita lihat pesannya ya hampir sama. Ya. Mengapa kita sudah tidak switch? Ya, karena ancaman ini udah nyata sekarang. Tingkat kesegeraannya tinggi, semua sudah mengarah ke sana. Baik, oke. Ya, Cepopong, kita tutup lagi sesinya. Alah apa? Yuk, ya. Kalau kita melihat para pelakunya, yang bunuh diri lah, yang ngebom, yang nembak polisi, kita lihat usianya berapa Pak Tantowi. Itu pasti anak-anak yang masih sangat muda. Ini mah jangan aki-aki udah repot. Udah nggak bisa lari kalau dikejar polisi. Bisa lari. Nah, jadi Cepopong ini kembali kepada jujur saja Pak Tantowi ya. Tetap kembali kepada ada kesalahan yang fatal
dilakukan oleh reformasi ini mengenai ideologi tadi. Iya. Ya. Karena kalau kita lihat pada saat reformasi terjadi, anak-anak itu adalah lagi SD. Ya kan, sekitar 9, 8, 9 tahun. Plus sekarang 17 tahun. Iya. Nah, pada saat mereka itu SD, PMP ditiadakan Pak Tantowi. Pendidikan moral Pancasila itu dihilangkan. Ya kan? P4 dibubarkan. BP7 ditiadakan. Nggak jawab. Jadi kalau kita nanti kami dengar ideologi, betul salah satu penyebabnya adalah boro-boro mengamalkan, apal juga tidak anak-anak teh.